Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama diberi oleh Allah Ta'ala kesehatan, sekaligus kita diberi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk hadir di majelis ini sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu perkara yang sangat kita inginkan itu adalah ketika kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kebaikan pada umur kita, kebaikan pada rezeki kita, kebaikan pada keluarga kita, atau semua kebaikan-kebaikan yang terkait dengan dunia kita. Serta kita berharap untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan akhirat kita. Dan salah satu di antara tanda, salah satu di antara indikasi seseorang akan mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, di antaranya adalah Allah fahamkan seseorang tersebut dalam urusan agamanya. Dalam salah sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Bukan hanya Allah pintarkan, bukan hanya Allah pandaikan, tetapi yufaqihu fiddin, Allah Ta'ala fahamkan orang itu dalam urusan agamanya. Tidak sedikit di antara orang-orang yang punya ilmu yang banyak, tetapi tidak dikaruniai kefahaman pada apa yang diilmuinya. Maka pada malam hari ini kita hadir di majelis ini, kita berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang difahamkan oleh Allah terkait urusan dunia kita, terkait urusan akhirat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala kebaikan dalam urusan dunia kita dan juga alam akhirat kita. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir yang saya sampaikan, yang kita kaji bersama adalah tentang akad wadi'ah. Wadi'ah atau bahasa simpelnya wadi'ah, yang artinya adalah titipan. Titipan. Seseorang yang mendapatkan titipan, hakikatnya dia sedang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan pundi-pundi pahala.
Menerima titipan ada kalanya menjadi sesuatu yang wajib. Jadi kita menerima titipan ini ada kalanya hukumnya adalah wajib. Ketika tidak ada seseorang yang sanggup untuk menerima titipan itu kecuali kita. Dan orang itu sangat berhajat, sangat membutuhkan untuk menitipkan barangnya. Maka ketika ada seseorang yang sangat butuh untuk menitipkan sesuatu kepada kita, dan di saat itu tidak ada seseorang yang bisa dan mampu untuk menerima titipan itu kecuali kita, maka menerima titipan hukumnya adalah wajib. Tetapi ada kalanya menerima titipan ini hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena ada seseorang yang butuh, ya, yang membutuhkan untuk menyerahkan titipan sesuatu. Di situ sebenarnya ada banyak orang yang punya kemampuan untuk menerima amanah titipan itu. Tetapi ternyata kita adalah salah satu di antara sekian orang yang mendapatkan kepercayaan untuk mendapatkan titipan atau menerima titipan itu. Maka dalam kondisi seperti ini, menerima titipan itu hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena bukan hanya kita saja yang mampu untuk menerima titipan itu, tetapi orang lain pun juga mampu. Maka ketika kita berkenan hati, longgar hati kita untuk menerima titipan itu, maka itu hukumnya adalah sunnah. Tetapi ya, menerima titipan itu ada kalanya hukumnya adalah makruh. Sesuatu yang boleh, hanya saja sesuatu itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Kapan? Ketika ada seseorang diberi amanah titipan sesuatu, tetapi sebenarnya dia tidak mampu untuk mengemban amanah menerima titipan itu, tetapi dia memaksa diri untuk menerima titipannya, sementara betul-betul dilihat dari banyak sisi bahwa orang ini tidak mampu, tetapi dia memaksa diri untuk menerima titipan itu, maka hukumnya adalah sesuatu yang dimakruhkan. Pada asalnya menerima titipan itu adalah boleh, tetapi Allah tidak menyukainya. Ini terkait tentang titipan. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini yang selanjutnya yang akan kita talaah bersama al-madatu tsalitsatu, materi atau madah yang ketiga adalah fil ariyati, tentang akad ariyah. Ariyah atau ariyah, ya, ada yang sebagian membaca ariyah, tetapi kalau dalam susunan bahasa Arab yang betul itu adalah pakai ain, ariyah, ariyah. Ada akad ariyah. Akad ariyah, ariyah ini dalam bahasa kita sering familiar dengan sebutan pinjam meminjam, ariyah. Hampir sama dengan titipan, tetapi ada perbedaannya dari sisi bahwa kalau titipan itu orang yang berkebutuhan itu adalah yang punya barang, dia berkeinginan untuk menitipkan barang itu. Tetapi pinjam meminjam ini dilihat dari sisi pelakunya, yang sangat membutuhkan itu adalah orang yang akan meminjamnya. Ini ariyah. Ariyah atau pinjam meminjam. Kalau kita lihat dari sisi ta'rifnya, di sini dikatakan beliau pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan al-ariyatu, ariyah itu adalah, beliau katakan begini, ariyah itu adalah syai'un yu'ta, sesuatu yang diberikan
ya, sesuatu yang diberikan liman yantafi'u bihi, kepada orang yang ingin mengambil manfaat pada sesuatu yang kita berikan itu. Hanya ingin mengambil manfaatnya, bukan ingin mengambil barangnya. Sesuatu yang diberikan pada orang lain, ya, dengan kata lain, seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain yang orang lain itu berkeinginan untuk mengambil manfaat pada apa yang diserahkan itu. Zamanan, dalam tempo waktu tertentu, summa yarudduhu, kemudian orang yang memanfaatkan, ya, memanfaatkan barang itu, dia pun mengembalikan kepada orang yang menyerahkannya. Ini dalam bahasa kita simpel, pinjam meminjam. Orang yang meminjami berarti dia menyerahkan suatu barang kepada orang yang meminjamnya. Orang yang meminjam itu ingin memanfaatkan apa yang ia terima dari orang yang menyerahkan itu. Dia tidak ingin menerima, tidak akan memiliki barangnya, tetapi ingin mengambil manfaat pada apa yang ia terima. Maka yang namanya orang meminjam itu pasti dalam kondisi sangat membutuhkan. Jadi ketika ada orang yang meminjam, itu berarti dia memang sangat membutuhkan apapun barang yang dipinjam itu. Tidak mungkin seseorang yang ingin meminjam sesuatu sebenarnya dia tidak sangat membutuhkan, tidak pernah ada. Kalau ada orang ingin meminjam berarti dia sangat membutuhkan. Ka'ayyasta'ira muslimun man min akhara qala man yaktubu bih. Seperti misalnya seorang, ya, yang meminjam, atau seorang muslim, dikatakan di sini, seorang muslim yang meminjam orang lain qalaman, yaitu sebuah pena atau pulpen, yaktubu bih, yang akan digunakan untuk menulisnya. Contoh begini, pinjam pulpennya, ya ojo, wong we aku korek dipek. Wah, ini gagal paham ini. Pinjam pulpennya. Ketika minjam pulpen berarti dia akan menulis dengan pulpen itu. Dan kalimat pinjam berarti dia akan mengembalikannya. Maka orang yang dipinjam ini salah kalau jawabannya ya ndak boleh, pulpen saya kok mau diambil. Nah, ini komunikasinya ndak nyambung, ya, sinyalnya ndak ketemu. Nah, itu seseorang yang meminjam pulpen untuk menulis, au thauban yalbaisuhu thumma yarudduhu, ya, thumma yuradduhu, kemudian, ya, seperti seseorang yang meminjam baju untuk dipakai kemudian akan dikembalikannya. Meminjam baju untuk dipakai lalu baju itu akan dikembalikan. Seperti baju yang ada di apa itu? Itu almari atau etalase? Etalase yang almari atau almari yang etalase? Ya, jadi di situ ada baju, ya, tetapi di situ sudah tidak ada akadnya, karena akadnya itu sudah maklum, sudah diketahui bersama bahwa baju di situ boleh untuk dipinjam, dipakai. Kalau dibawa pulang boleh tidak Pak Hudi itu? Kembalikan lagi, dibawa pulang lalu dikembalikan lagi. Jadi kalau ada seseorang, ya, ingin meminjam kemudian ingin mengembalikan, maka salah kalau orang yang ingin dipinjam mengatakan tidak boleh karena itu milik saya. Karena yang namanya meminjam itu pasti akan dikembalikan. Kalau kita punya barang, lalu ada, ya, yang menginginkan barang kita, kemudian barang itu tiba-tiba lenyap, kita boleh berhusnudzon bahwa sedang ada yang minjam tetapi lama sekali tidak dikembalikan. Nah, itu.
Kalau ternyata tidak dikembalikan, alhamdulillah berkesempatan untuk bersedekah. Itu. Ini kalau ada barang yang tiba-tiba hilang, ya. Tetapi kalau sudah seperti ini ada bab lagi, namanya apa? Ghasab, menguasai barang dengan tanpa izin orang yang memilikinya. Kalau izin dalam waktu yang lama berarti memang baru dipinjam. Ada pinjam sepeda motor, ya, kemudian pinjamnya tanpa akad, ya, tak pinjam ya, 1 hari tidak kembali, 2 hari tidak kembali, 3 hari tidak kembali, 5 hari tidak kembali, 1 bulan tidak kembali, ya memang baru dipinjam karena akadnya pinjam. Dan nanti kalau kemudian, ya, sampai ke pihak yang berwajib sampai 3 bulan berikutnya, ya, baru sudah nulis kehilangan motor di sini ditemukan, maka nanti yang minjam itu akan mengatakan apa? Saya tidak mencuri, saya minjam, dan memang belum sempat mengembalikan. Ini bukan marahi, ya, bukan ngajari tidak baik. Nah, itu pinjam kalau tidak ada akadnya. Maka nanti ada ketentuan-ketentuan bahwa meminjam itu zamanan, temporal, waktunya harus disepakati. Ya, jadi kalimatnya tadi syai'un yu'ta liman yantafu bihi zamanan, dalam tempo waktu tertentu. Kemudian yang kedua, ya, hukmuha, hukumnya al-ariyatu masyru'atun biqaulihi ta'ala. Ariyah, akad pinjam meminjam ini masyru'ah, disyariatkan. Biqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam salah satu ayat yang sangat ma'ruf, ya, kita hafal insyaallah. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terusannya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian, 'alal birri, pada perkara-perkara yang baik, wat taqwa, dan ketakwaan. Tolong menolonglah kalian, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau ada pertanyaan, mana dalil yang menunjukkan tentang masyru'nya, disyariatkannya pinjam meminjam? Pinjam meminjam itu termasuk bagian dari tolong menolong. Karena ketika ada orang yang akan meminjam, berarti dia membutuhkan pertolongan berupa pinjaman yang ia butuhkan. Maka Allah mengatakan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Tetapi lanjutannya Allah mengatakan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, tetapi janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa qaulu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'un, ya, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-7, ya, surat Al-Ma'un itu surat apa? Surat Ar-Ra'aital. Kalau orang Jawa bukan Al-Ma'un tapi surat Ar-Ra'aital. Enggak ada, Pak, surat Al-Ma'un, apa surat Ar-Ra'aital. Al-Ikhlas mboten enten kulhu. Karena sudah familiar. Al-Lahab itu enggak mudeng-mudeng. Surat Al-Lahab itu apa toh? Apa Al-Lahab itu? Ngertinya apa? Surat Tabat. Memang, ya, itu enggak salah karena memang sudah terbiasa. Ya. Dalam surat Al-Ma'un, surat yang dulu diusung oleh beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, yang ketika mengajarkan pada murid-muridnya, pada santri-santrinya, itu tidak pernah berpindah ayat. Itu lagi, besok itu lagi, besok itu lagi, sampai muridnya dalam tanda petik apa? Dalam tanda petik bosan. Bahasanya kok itu terus. Kenapa tidak ayat yang lain? Ya, apa jawabannya?
kita akan berpindah pada ayat yang lain kalau ayat ini sudah kita amalkan. Wah, ini kalau sekarang seperti ini ya pengajiannya bubar. Ya, sekarang bubar pengajiannya. Maka dalam surat itu, dalam Al-An'am itu dikatakan apa? Orang-orang yang dikatakan oleh Allah apa? Mendustakan agama. Mendustakan agama. Dia hanya punya agama tapi tidak beragama. Agamanya punya apa? Islam. Tetapi tidak beragama, tidak menggunakan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah katakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapakah orang-orang yang mendustakan agama itu? Ayat demi ayat Allah mengatakan apa? Wa yamna'unal ma'un. Di antara tanda-tanda orang yang mendustakan agama itu adalah wa yamna'unal ma'un, orang-orang yang menolak untuk memberikan pertolongan. Orang yang menolak untuk memberikan pertolongan. Maka dalam khasanah para ulama salafus saleh dulu, mereka sering punya jargon apa? Lakukan perbuatan baik dikala kesempatan itu ada dan jangan ditunda. Lakukan kebaikan selagi kesempatan itu ada dan jangan ditunda. Kenapa? Barangkali kesempatan itu tidak datang dua kali. Maka wayamna'unal ma'un, orang-orang yang menolak untuk memberikan pertolongan. Termasuk salah satunya apa? Ketika ada orang yang akan meminjam. Pak, nggih, nun sewu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, salamnya saja sudah ngomong-ngomong karena memang saking butuhnya, saking bingungnya. Terus pun gimana ngaten sepindah sowan ping kalih silaturahim. Nah itu kan sambil mimbli itu. Ping 3 tuwi pasederekan. Masih muter lagi kan. Ingkang kaping sekawan ngaten kula niku napa niku wah sudah berani itu. Ah dos pundi niki bapak kula niku ajeng priksa teng griya sakit. Ah terus naiku niki lak jawah nggih ajeng ngambil roda sekawanipun, ngambil mobilipun. Oh ngono. Nggih. Ha sing nyupir sing menika sing asring nyupir bapak niku kula wau kula maturi kok kersa nek ngeterke ning Nun Sewu. Oh ya. Orang yang baik akan mengatakan napa? Oh ya ora apa-apa. Hasrat nyupir wis gelem, nggih, sampun. Oh ya sik ya dinteni. Dia akan mengatakan iki kontake. Ya tambah satu lagi. Iki bensine. Nah itu kan. Tambah satu lagi apa lagi? Iki sangune kan itu kan. Ini orang yang apa namanya? Orang yang wayamnaunal maun ya, yang menghindari ayat itu akan mengatakan seperti itu. Dikala dia dalam keadaan longgar. Kalau tidak, dia akan berusaha untuk melonggar-longgarkan. Karena ketika ada orang yang butuh, ya, ada orang yang ingin meminjam, berarti dia memang sangat membutuhkan. Nah, Allah katakan ya, wa yamna'unal ma'un, salah satu di antara kriteria orang-orang yang oleh Allah dikatakan beragama tapi dia berdusta. Hanya punya agama tapi tidak beragama. Salah satunya adalah tidak mau memberikan pertolongan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wa biqaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan bal ariyatun madmunatun. Nabi mengatakan enggak, itu pinjaman ya, itu pinjaman dan saya akan menanggungnya. Qala dzalik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini li Safwan ibnu Umayyah,
kepada Sofwan ibnu Umayyah. Lama ista'ara minhu adra'an, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminjam kepada Sofwan bin Umayyah ini adra'an. Adra'an itu beberapa baju besi atau sebuah batu besi. Waqala, ketika itu ya Sofwan bin Umayyah mengatakan, aghsaban ya Muhammad, apakah engkau akan merampas hartaku ya Muhammad? Apakah engkau akan mengambil hartaku? Artinya apa? Baju besi itu. Tetapi Nabi mengatakan apa? Ya, tapi mengatakan apa? Bal ariyatun madmun, enggak. Ini saya pinjam dan saya akan menanggungnya. Madmun itu menanggung. Ini saya hanya meminjam dan saya akan menanggungnya. Apa menanggungnya konsekuensinya? Kalau ada kerusakan, maka akan ada ganti dari kerusakan itu. Kalau kemudian itu hilang, maka Rasulullah akan bertanggung jawab untuk mencari ataupun mengadakan baju besi yang sama. Ini sabda Nabi kepada Sofwan bin Umayyah. Wa biqaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ma min sahibi ibilin, tidaklah ada seorang pemilik unta, wala baqarin, dan pemilik bakor. Apa bakor? Sapi. Tidaklah ada seorang pemilik unta atau pemilik sapi, wala ghanamin, dan juga pemilik ghanam. Ghanam itu kambing. La yu'addi haqqaha, tetapi dia tidak menunaikan haknya, illa uqa'idalaha yaumal qiyamati biqa'in qarqarin, maka kelak orang yang memiliki unta, memiliki sapi, memiliki domba yang tidak menunaikan hak-haknya, maka kelak Allah akan dudukkan ia di hari kiamat biqa'in qarqarin, di satu tempat yang sangat luas. Allah dudukkan orang itu di tempat yang sangat luas. Tatu'u dzatu dzalfi bidzalfiha, kemudian binatang-binatang itu akan menginjak-injak orang itu dengan kaki-kakinya yang berkuku jika binatang itu berkuku. Didak-idak. Nek didak-idak lari ngoten sekeco. Nek didak-idak unta, nah niku rasanya seperti apa? Ya, didak-idak kok didak-idak sapi. Kalau dulu ya saya sering ya ngidak-idak kakak saya waktu masih SD ya, bobotnya baru 21 tahun. Kalau sudah malam itu sudah pasti ya kakak saya itu kemudian tiduran di namanya amben ya. Amben itu bahasa apa? Jerman apa bahasa apa? Ya, di sebuah dipan yang luas ya, kemudian mepet ke tembok, tiduran kemudian diinjak-injak ya. Tapi ini yang injak-injak anak. Kalau Nabi mengatakan diinjak-injak unta, diinjak-injak sapi, diinjak-injak kambing. Bahkan kata Nabi, watantihahu dzatul qarni biqarniha. Kemudian binatang-binatang yang bertanduk itu mereka akan menanduknya berkali-kali. Di napa? Di napa namanya? Disundang. Laisa fiha yauma idzin jamma'un, yang pada hari itu tidak ada satu binatang pun yang jamak, yang dugul. Dugul itu tidak punya sungu. Pada hari itu tidak ada binatang kecuali ada tanduknya. Untanya ada tanduknya barangkali itu. Sapinya ada tanduknya. Kemudian kambing ada tanduknya. Walam maksuratul qarni, dan tidak ada tanduk yang pecah. Tanduknya runcing-runcing dan itu akan nandui, bukan nandui. Kalau nandui nambah. Nah, ini menanduknya.
Kata Nabi begitu, ya, tidaklah ada seorang pemilik unta, pemilik sapi, pemilik kambing yang tidak menunaikan haknya, maka kelak di akhirat dia akan didudukkan di satu tempat yang sangat luas, lalu dia akan diinjak-injak oleh binatang itu dan akan disundang-sundang oleh binatang itu di suatu hari yang hari itu semua binatang bertanduk dan tidak ada tanduk yang pecah. Kemudian dikatakan, Qulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma haqquha. Lalu apa haknya ya Rasulullah? Apa haknya? Apa hak binatang itu? Nabi mengatakan, itraku fahliha. Kalau binatang itu jantan, maka dia mengkawinkannya. Kalau punya binatang jantan itu kudu ngawin nggih. Kenapa? Kasihan dia, iso jeblok karena kepanasan. Ya. Demikian juga di riwayat yang lain, kalau binatang itu betina, maka dia juga harus dikawinkan. Maka banyak fatwa dari para ulama, kalau pelihara binatang di sebuah sangkar, maka harus sak jodoh, ya. Kalau tidak sak jodoh, kasihan. Kita bayangkan saja ada seorang perjaka di kerangkeng nang pinggir dalan, ya, kemudian yang lewat itu wanita-wanita cantik, itu lama-lama bisa stres dia, karena dia ada di dalam sangkar ini. Maka kemudian Nabi mengatakan begitu, ia kawinkan kalau ia jantan. Kemudian wa i'aratu dalwiha. Kalau dia punya ember itu kemudian ia gunakan untuk dipinjamkan pada orang lain. Kalau punya binatang itu dikawinkan. Kalau punya ember, ya kita pinjamkan. Kalau kita punya sepeda motor, minimal pernah dipinjamkan pada orang lain. Kalau kita punya mobil, minimal pernah nggo ngajak sedulure layat bareng misalnya, ya, karena memang itu diantara kemestian, ya. Maka kalau punya mobil jangan terlalu bagus, eman karena nanti kalau numpang ke orang kan, ya, sering suk-sukan. Maka saya di kampung itu, meskipun saya sering berangkat, sering pergi sendiri, ya, mobilnya agak gede. Kenapa? Nek dong kolo-kolo, ada family, ada tetangga, dong kemudian bareng-bareng, kemudian nju layat, nju opo, ya nju bareng-bareng. Selagi ini saya iso melebu, kan begitu. Karena itu barangkali salah satu di antara haknya. Nanti satu mobil turun, kemudian pas di situ habis udan deres, ya, takziah bareng-bareng bersembilan orang, kakinya gupak lendut kuning, kemudian nanti naik mobil lagi, keluar, ya, sampai rumah medun itu sudah kotor semua, rapopo sesuk kumbah. Itu saja. Ya, jadi kita pernah meminjamkan yang kita punya. Syukur kerep, kan begitu. Ini kan sangat bagus ini, ya. Itu termasuk apa? Menunaikan hak. Itu hak orang lain yang pernah melihat barang kita, tetangga kita, minimal pernah apa ya? Pernah numpak, orang hitung sak nyuk atau 2 nyuk atau 3 nyuk, kan begitu, ya. Ini disarankan oleh Nabi, punya ember pernah dipinjamkan, gitu. Ya. Kemudian wa i'aratu dalwiha wa munihatuha wa halbi 'alal ma'. Kemudian, ya, kalau kita punya binatang seperti itu, ya, kita tuntun, kita dekatkan ia ke tempat yang ada airnya untuk kemudian supaya minum, ya, kemudian diperah susunya, wa hamlu 'alaihi fi sabilillah, atau binatang itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah, dinaiki untuk berjuang di jalan Allah, itu haknya. Maka kalau ibu bapak punya 5 sepeda motor, kemudian sering untuk ngaji, 5 sepeda motor itu akan bagus makainya bergantian,
supaya semuanya pernah digunakan untuk suatu kebaikan. Jangan hanya sepeda itu terus nek dong kuwi nggo ngaji, dong kuwi nggo ngaji. Ini kan satu gambaran meski tidak persis itu yang diisyarat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Wa hamlun 'alaiha fi sabilillah, dan digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hukmuha istihbab, hukumnya adalah sunnah. Jadi pinjam meminjam itu hukumnya adalah sunnah. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ayat yang tadi kita baca. Wa qad takunu wajibatun, dan ada kalanya meminjamkan barang itu hukumnya adalah wajib. Jadi ada kalanya meminjamkan itu sunnah, ada kalanya meminjamkan itu wajib. Alam manitarra ilahi muslimun fi isti'ari bi syai'in minal asya, ketika ada seorang muslim yang sangat membutuhkan, terdesak membutuhkan sesuatu yang untuk dipinjamnya, wa huwa annu fi ghaniyin, sementara yang punya barang itu dalam kondisi ghaniyun. Ghanin itu secara literal maknanya kaya. Maksudnya adalah seseorang yang tidak membutuhkan. Kita punya sesuatu, ketika itu kita sedang tidak membutuhkannya. Lalu ada orang yang sangat memerlukan barang yang kita miliki untuk dipinjam. Dalam kondisi seperti itu hukumnya adalah wajib untuk meminjamkannya. Wa akhul muslim fi hajat ilahi, sementara orang itu dalam keadaan membutuhkan apa yang kita pinjam. Ini terkait tentang hukumnya. Adapun ketentuan-ketentuannya kita lanjutkan setelah azan isya. Monggo ada yang mengumandangkan azan. Baik Ibu sekalian, sambil diunjuk-unjukanipun kalau masih. Baik, ahkamuha, ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait ariyah ini. Yang pertama, ini ketentuan-ketentuan yang sangat penting. Yang pertama, alla yu'aru illa syai'un mubahun, tidak boleh dipinjamkan kecuali sesuatu yang mubah. Tidak boleh meminjamkan sesuatu kecuali sesuatu itu memang hukumnya mubah atau boleh. Sehingga fala tu'aru jariyatun, sehingga tidak boleh meminjamkan jariyah. Jariyah itu istilah di zaman Nabi budak wanita. Maka tidak boleh meminjamkan budak wanita lil watoi, untuk digauli. Ya ndak nyileh misalnya kan, ndak boleh ya, ndak boleh. Meskipun kalau majikan hukumnya mubah, boleh. Majikan hukumnya boleh. Wala muslimun li khidmati kafirin, dan tidak boleh meminjamkan seorang muslim ya untuk melayani orang-orang kafir. Wah, ini kajiannya panjang ini ya. Karena ini melayani orang-orang kafir ini kalimatnya global, tetapi sangat menarik. Beliau Syekh Abu Bakar Jabir memberikan contoh ini. Artinya apa? Kedudukan seorang muslim itu tidak boleh di bawah orang kafir. Karena orang muslim itu punya izzah, punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walatibun au thawbun li mukhrimin, dan tidak boleh memberikan pinjaman minyak wangi atau memberikan pinjaman baju bagi orang yang sedang menunaikan ihram. Bajunya halal, minyak wanginya halal, tetapi ketika ada seorang dalam kondisi ihram, terutama adalah laki-laki, maka dia tidak boleh mengenakan pakaian berjahit. Dan juga termasuk perempuan tidak boleh mengenakan minyak wangi. Orang ihram itu tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai minyak wangi,
tidak boleh memakai penutup kepala. Penutup dalam artian topi. Tetapi kalau pelindung kepala boleh, seperti payung. Payung dan topi itu berbeda, tapi akan menarik. Apa? Topi yang berupa payung, ya. Kalau ibu bapak yang pernah tinta haji itu kan ada apa namanya, payung kecil, ya, tapi sudah jadi topi, tapi tidak nempel itu, ya. Beberapa jamaah tanya, Ustaz, menarik ya. Ah, itu saya tahu ini mau beli ini, ya. Pripun nek beli itu, Ustaz, ya. Ya, meskipun itu bukan topi tapi pelindung karena menempel, ya barangkali kita berhati-hati saja karena pendek sekali di sini, hampir menyerupai topi. Kecuali kalau memang ya apa namanya? Kalau memang misalnya payungnya tinggi, dari sini tengkerencang kayu-kayu, nah itu barangkali, ya. Tetapi karena itu nempel hampir seperti topi, maka kemudian ya menghindari keraguan-raguan. Tidak boleh mencabut ya rambut, memotong rambut. Ini juga perkara yang tidak diperbolehkan ketika orang dalam kondisi ihram. Idz ta'awanu 'alal itsmi haramun, sebab tolong menolong dalam perbuatan dosa, baik yang dipinjamkan itu sesuatu yang halal, tetapi untuk perkara yang haram, atau meminjamkan sesuatu yang zatnya memang haram, maka kedua-duanya tidak diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, in istaratal mu'iru domana li'ariyatihi domanahal musta'iru in atlafaha. Ketika ada seseorang yang meminjami suatu barang, kemudian pemilik barang itu mensyaratkan harus ada jaminan, ada garansi, ada jaminan. Jaminan apa? Supaya kalau barang itu rusak ada penggantinya. Jika orang yang meminjamkan itu mensyaratkan seperti itu, fala yajibu domanun. Kalau mensyaratkan seperti itu, domanal musta'iru, maka orang yang meminjam harus menanggungnya in atlafaha, jika barang yang dipinjam itu mengalami kerusakan. Wajib kalau itu disyaratkan di awal. Saya pinjam motornya ya, ini nek rusak engko didandani loh, ya. Ternyata ketika dinaiki baru dapat 1 meter, ya, 1 meter, 1 kilo ini apa namanya, tebengnya protol, ya. Dapat 1 kilo lagi, knalpotnya protol, memang Hondanya sudah jelek, ya. Kalau itu disyaratkan dari awal, ya harus bertanggung jawab. Kalau memang disyaratkan dari awal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan al muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu ada di atas perkara yang disyaratkan baginya. Artinya apa? Kalau sudah mensepakati sesuatu, maka kesepakatan itu harus dijunjung bersama dan tidak boleh diciderai. Jadi kalau kita pinjam barang, yang punya barang mengatakan, tapi nanti kalau ada kerusakan ditanggung ya. Kalau ada kerusakan kita harus menanggungnya, karena itu sudah ada dalam akad kesepakatan. Wa illam yushtarat wa talaffat biduni ta'addin wala tafritin fala yajibu dhamanun. Tetapi jika tidak disyaratkan di awal dan ternyata ada kerusakan, dan kerusakan itu tanpa kesengajaan dan tanpa kelalaian, maka yang meminjam tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Tiba-tiba ketika pinjam sepeda motor, kemudian diparkir, sepeda motornya kincling. Baru diparkirnya sudah di dalam apa namanya? Kalau orang Jawa sering mengatakan sudah di gonggangan begitu. Tiba-tiba ada ayam terbang, wus bertengger di atas motor.
Kemudian kita, nangkring di atas motor. Kemudian apa? Begitu. Kemudian apa? Ayamnya terbang sambil apa namanya? Nyakar dan tiba-tiba gores, seperti itu. Ketika itu bukan karena kelalaian, maka yang meminjam tidak berkewajiban untuk menggantinya. Kalau bukan karena kelalaian dan bukan karena kesengajaan. Walakinna yastahibu dhamanaha, tetapi akan lebih baik si peminjam itu harus menanggungnya. Baik itu nanti dibelikan apa namanya? Yang menghilangkan goresan itu, dan lain sebagainya. Nanti tak dikira iklan merek itu ya. Jadi ya harus bertanggung jawab, itu akan lebih baik meskipun tidak disyaratkan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ihdan nisaihi, kepada salah seorang istrinya, waqad kasarat aniyata ta'ami, karena salah satu istrinya memecahkan tempat makanan. Ini kisahnya panjang. Jadi istri Nabi itu ketika ada salah satu di antara mereka yang cemburu, ada yang sengaja menjatuhkan tempat makanan, pecah. Itu keluarga Nabi. Tapi jangan kemudian nanti ibu-ibu dilur pecah ora apa-apa keluarga Nabi enggak. Itu terjadi di zaman Nabi sallallahu, itu sengaja. Jadi sengaja untuk dipecahkan. Saya tidak akan menyebut salah satu di antara anak istri. Itu pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa keluarga beliau. Dan ketika itu Nabi mengatakan ta'amun bi ta'amin, makanan harus diganti dengan makanan. Wa ina'un bi ina'in, dan wadah harus diganti dengan wadah. Artinya karena dia sengaja memecahkan itu, maka tempatnya diganti dan makanannya harus diganti. Itu pernah terjadi ya. Ibu bapak bisa baca kisahnya, bisa browsing, googling, itu ada kisah di situ. Wa in talafatin yata'addatu aw tafritin dhamanat bimithliha aw qimatiha. Tetapi jika kerusakan itu memang kerusakan yang parah, disebabkan karena kesengajaan atau karena kelalaian, maka dia harus mengganti barang yang semisal dengannya, atau mengganti dengan harga yang sama dengan nilai barang itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasar sabda Nabi, ala yadi ma ukhidhat hatta tu'addiyahu. Tanggung jawab atas tangan yang mengambil adalah ia harus mengembalikan. Kewajiban tangan yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kewajibannya adalah mengembalikannya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, alal musta'iri ma'unatun li'adiyati inda raddaha ka'anna kanat la tahmilu illa bihamilin au bi ujrati sayyaratin mathalan. Yang ketiga, menjadi kewajiban bagi orang yang meminjamnya untuk mengembalikan kepada orang yang meminjaminya, dan itu menjadi beban orang yang meminjamnya. Meskipun dia harus menyewa orang untuk memikulnya, membawanya, atau dia menyewa kendaraan untuk membawa barang itu. Ini menjadi kewajiban bagi orang yang menyewanya. Meskipun sekarang itu akan menjadi teknis yang berbeda, tapi ya substansinya sama. Ada orang pinjam teratak, kan begitu, karena mau punya gawe. Maka kemudian termasuk apa? Termasuk pengangkutan teratak itu ke tempat atau ke rumahnya, sekaligus mengembalikannya. Maka ketika mengembalikannya sudah termasuk bagian dari ongkos itu, karena memang itu menjadi kewajiban orang yang meminjamnya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, ala yadin ma ukhidat khatatu adiyahu. Kewajiban atas tangan yang mengambilnya adalah
dia menunaikan tugasnya, mengembalikan apa yang ia ambil. Kemudian yang kelima, yang keempat penting untuk kita fahami, la yajuzu lil musta'iri ayu ajra masta'arahu ma isti'arahu. Tidak boleh bagi orang yang meminjam sesuatu kemudian dia menyewakannya kepada orang lain. Nah, ini uri namanya. Nyileh malah disewake ini. Yang punya barang tidak dapat upah, yang pinjam malah dapat upah banyak. Hukumnya tidak boleh bagi orang yang meminjam sesuatu kemudian dia menyewakan apa yang dipinjam itu. Amma i'aratahu fala ba'sa in kana yatahaqqaqu ridhal mu'iri lahu. Adapun ketika ia sekedar meminjamkan apa yang telah ia pinjam kepada orang lain, maka itu boleh jika mendapatkan ridho dari pemilik barang itu. Wa illa fala. Tetapi kalau itu tanpa izin yang memilikinya, maka kita tidak boleh meminjamkan barang yang kita pinjam untuk dipinjamkan pada orang lain. Jadi kita pinjam barang, pinjam sepeda motor, tidak boleh dipinjamkan pada orang lain. Karena doman tanggungan itu ada pada yang meminjamnya dari orang yang memilikinya. Maka ya, ketika seseorang meminjam sesuatu, maka dia tidak boleh, mutlak tidak boleh untuk menyewakannya. Dia tidak boleh untuk meminjamkannya pada orang lain kecuali atas izin pemilik barang tersebut. Kemudian yang kelima, in araha iton liwad'i khasabin mathalan. Kalau ada seseorang yang meminjamkan tembok atau sebuah rumah, fala yajuzu ayyuraji'a fi 'ariyatihi hatta yasqutal jidar. Maka dia sebenarnya tidak boleh untuk mengambil. Jadi begini, ketika ada seorang meminjam tembok atau rumah untuk digunakan meletakkan kayu, maka ketika kayu itu masih ada di tempat itu, maka dia tidak boleh mengambil kembali tembok yang sedang ia pinjamkan itu hingga selesailah penggunaannya. Wa kadza man a'ara ardan lizira'ati. Demikian juga ketika ada seseorang yang meminjamkan tanah untuk ditanami, fala yarji'u hatta yahsuda zar'a, maka dia tidak boleh mengambil kembali tanah yang sedang ia pinjamkan hingga hasil panen tanaman itu sudah dipetik oleh orang yang menanaminya. Ini berbicara tentang etika. Kenapa? Pinjam meminjam itu termasuk bagian dalam Islam yang dianjurkan dan itu berpahala. Lima fi dzalika minal idrari bil muslimi wa huwa haram. Karena yang seperti ini berarti dia memberikan dampak yang tidak baik kepada sesama muslim yang lain dan itu hukumnya adalah haram. Yang keenam, ini yang terakhir, yang keenam dikatakan man a'ara ariyatan ila ajalin yastahibul lahu alla yatluba raddaha illa ba'da nihayatil ajli. Siapa yang meminjamkan sesuatu kepada orang yang membutuhkan dan akadnya berbatas waktu, maka disunahkan dia untuk tidak mengambil kembali apa yang dipinjamkannya hingga batas waktu itu selesai. Ada orang datang ke kita pinjam sepeda motor, tak ngambil nggih. Oh ya rek nanti jengting Magelang, rek Bali apa? Mangke nek pun bar ngantos bar asar. Setelah zuhur dia sudah pulang. Akadnya sampai setelah asar. Maka meskipun sepeda motor sudah ada di rumah, mestinya kita tidak kemudian wis gore tak nggone, enggak. Menunggu karena barangkali setelah itu dia akan pergi lagi.
Artinya berbicara tentang etika. Kalau ada kesepakatan, ada orang meminjam sesuatu kepada kita, kemudian batas waktunya jelas sampai sekian waktu, maka kita semestinya tidak mengambil barang itu hingga batas waktu peminjaman itu sudah selesai. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, inilah akad ariyah yang sering kita kenal dengan istilah pinjam meminjam barang. Pada prinsipnya pinjam meminjam ini perkara yang disyariatkan. Ada kalanya hukumnya adalah wajib, ada kalanya hukumnya adalah sunnah. Karena itu bagian dari tolong menolong dalam kebaikan. Hanya saja ada beberapa ketentuan hukum, di antaranya tadi tidak boleh meminjamkan sesuatu kecuali untuk perkara yang mubah. Kemudian orang yang meminjam bertanggung jawab atas apa yang dipinjamnya. Seseorang yang meminjam sesuatu, ya, dia tidak boleh meminjamkannya pada orang lain kecuali atas izinnya dan ketentuan yang lain. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, barangkali sampai di sini tema tentang ariyah ini, semoga bermanfaat. Yang berikutnya, akad yang lain adalah akad yang tidak diperbolehkan. Yang keempat ini adalah tentang ghosab, ya, ghosab. Ghosab itu menguasai barang tanpa izin orang yang memilikinya. Kalau dalam bahasa dulu namanya nggasap, ya, nggasap atau nggosop, ya, ambil barang tanpa minta izin orang yang memilikinya meskipun barang itu dikembalikan lagi. Jadi menguasai barang yang bukan miliknya, ya, namanya menguasai itu bisa sebentar, bisa lama. Ya, menguasai barang tanpa izin dari orang yang memilikinya. Dan akad yang lain bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah.